Tiara duduk di ruang tamu dengan jantung berdegup kencang. Tangannya yang gemetar menggenggam cangkir teh yang kini sudah dingin. Ia menatap Reza, suaminya, yang duduk di seberangnya dengan wajah tanpa ekspresi. Ada sesuatu yang terasa aneh hari ini. Reza tidak seperti biasanya. Biasanya, sepulang kerja, Reza akan tersenyum, mencium keningnya, dan bercanda dengan anak mereka, Rafa. Tapi akhir-akhir ini, semua itu berubah. Senyum itu tak lagi ada. Perhatian yang dulu begitu hangat, kini terasa dingin seperti es. Tiara menghela napas dalam. Ia telah lama mencium gelagat aneh suaminya. Sering pulang larut malam, sering terlihat sibuk dengan ponselnya, dan lebih parah lagi, ada wangi parfum wanita lain di kemejanya beberapa kali. Malam itu, Reza akhirnya membuka mulut. Kita harus bicara. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam hatinya. Tiara menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ada apa, Mas? Tanyanya, meskipun hatinya sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Reza menatapnya dengan tatapan kosong. Aku ingin kita berpisah. Dunia Tiara seakan berhenti berputar. Dadanya sesak. Napasnya terasa berat. Ia menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan? Reza menghela napas. Aku sudah berpikir matang. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangiku, yang bisa membuatku lebih berkembang. Aku butuh istri yang lebih mandiri, bukan hanya seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan suami. Tiara merasa dadanya diremas. Jadi, kau menceraikanku karena aku hanya seorang ibu rumah tangga? Reza tidak langsung menjawab. Matanya menghindari tatapan Tiara, seakan menyembunyikan sesuatu. Tiara menguatkan dirinya. Atau karena ada orang lain? Kini Reza terdiam lebih lama. Tiara bisa melihat perubahan di wajah suaminya. Ada kegelisahan di sana. Jawaban yang tidak langsung keluar itu sudah cukup bagi Tiara. Air matanya akhirnya jatuh. Tetapi ia buru-buru menyekanya. Dia Karin, kan? Tiara menebak dengan suara bergetar. Wanita yang sering kau sebut sebagai rekan kerja? Wanita yang kau bilang hanya teman biasa? Reza terkejut, tetapi dengan cepat menyembunyikan ekspresinya. Jangan salah paham, Tiara. Aku dan dia memang dekat. Tapi bukan itu alasan aku ingin bercerai. Aku hanya merasa kita sudah tidak sejalan lagi. Tiara tertawa kecil. Pahit. Tidak sejalan? Setelah bertahun-tahun kita menikah? Setelah aku meninggalkan pekerjaanku demi membesarkan anak kita? Setelah semua yang telah kita lalui bersama? Reza mengusap wajahnya, tampak frustasi. Aku tidak ingin berdebat. Tiara, aku hanya ingin kita berpisah dengan baik-baik. Baik-baik? Suara Tiara meninggi. Matanya penuh amarah dan kesedihan. Kau meninggalkanku untuk wanita lain dan menyebutnya baik-baik? Reza, kau pikir bagaimana rasanya bagiku? Bagaimana dengan Rafa? Apa kau pikir dia tidak akan terluka? Reza terdiam, tetapi tetap teguh pada keputusannya. Aku akan tetap menjadi ayahnya. Aku akan memberikan nafkah dan tetap bertanggung jawab padanya. Tiara menggeleng lemah. Bukan hanya soal nafkah, Reza. Kau menghancurkan keluarganya. Kau menghancurkan aku. Reza bangkit dari kursinya dan meletakkan map coklat di meja. Aku sudah menyiapkan semua dokumen cerai. Aku harap kau bisa menandatanganinya secepatnya. Tiara menatap map itu seakan benda itu adalah kutukan. Tangannya gemetar saat ia menyentuhnya. Ia ingin menolak. Ia ingin berteriak dan mengatakan bahwa ia tidak mau bercerai. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada gunanya mempertahankan seseorang yang sudah tidak ingin tinggal. Setetes air mata jatuh ke atas map itu. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka map tersebut dan membaca isinya. Hatinya semakin hancur ketika melihat betapa mudahnya Reza ingin menghapus ikatan mereka yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tiara mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Atau lebih tepatnya, mantan suaminya. Aku tidak akan memohon padamu untuk tetap tinggal. Jika ini yang kau inginkan,
Aku akan menandatanganinya. Reza terlihat sedikit terkejut. Mungkin tidak menyangka bahwa Tiara akan menerimanya secepat itu. Tiara mengambil pulpen di atas meja, menarik napas panjang, dan dengan tangan yang masih bergetar, ia menorehkan tanda tangannya di atas kertas itu. Saat tinta itu mengering, begitu pula pernikahan mereka. Tiara menutup map itu dengan hati yang terasa kosong. Ia menatap Reza sekali lagi dan berkata dengan suara pelan namun tajam, "Aku tidak akan lupa ini, Reza. Kau telah memilih jalurmu sendiri. Aku harap kau tidak akan menyesalinya nanti." Reza tidak menjawab. Ia hanya mengambil map itu, menundukkan kepala, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Saat pintu tertutup, Tiara tidak lagi bisa menahan tangisnya. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk dadanya yang terasa begitu hampa. Di dalam kamar, Rafa, anak mereka yang baru berusia 5 tahun, berdiri di ambang pintu dengan mata polosnya yang bingung. "Mama, kenapa papa pergi?" Tiara menghapus air matanya dengan cepat, lalu tersenyum meskipun hatinya hancur. Ia menarik anaknya ke dalam pelukan. "Papa harus pergi, sayang. Tapi mama masih ada di sini. Mama tidak akan pergi kemana-mana." Di dalam hati, ia bersumpah, jika dunia ingin menjatuhkannya, ia akan bangkit. Jika Reza menganggapnya tidak cukup baik, ia akan membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Ia akan menunjukkan pada dunia, dan terutama pada Reza, bahwa ia bukan wanita yang bisa dihancurkan begitu saja. Setelah perceraian itu, hidup Tiara berubah drastis. Jika dulu ia memiliki rumah yang nyaman, keuangan yang cukup, dan seorang suami yang ia kira akan selalu bersamanya, kini semuanya hilang dalam sekejap. Reza pergi membawa semua jaminan finansial yang selama ini menopang kehidupannya. Tiara mendapatkan hak asuh atas Rafa, tetapi tanpa tunjangan yang memadai. Reza memang berjanji akan tetap menafkahi anak mereka, tetapi seperti yang sudah ia duga, janji itu perlahan memudar. Nafkah yang dikirim semakin berkurang hingga akhirnya berhenti sama sekali. Malam pertama setelah kepindahan mereka ke rumah kontrakan kecil, Tiara menatap Rafa yang tertidur di kasur tipis dengan perasaan campur aduk. Ia harus segera mencari cara untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Berjuang dari nol. Keesokan paginya, Tiara mulai mencari pekerjaan. Ia tidak punya pengalaman kerja dalam beberapa tahun terakhir karena selama ini ia fokus mengurus rumah tangga. Lamaran demi lamaran ia kirimkan, tetapi semua perusahaan menginginkan seseorang dengan pengalaman yang lebih baru dan keterampilan yang masih relevan. Setiap kali mendapat penolakan, hatinya terasa semakin berat. Tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan. Akhirnya, dengan sisa tabungan yang ia miliki, Tiara mencoba berjualan kecil-kecilan secara online. Ia menjual pakaian anak-anak, aksesori, dan barang-barang rumah tangga dengan sistem dropship. Ia mengandalkan media sosial dan marketplace untuk menarik pelanggan. Hari-hari berlalu dengan penuh kerja keras. Tiara tidur larut malam, membalas pesan pelanggan, mencatat pesanan, dan mengurus pengiriman barang. Di pagi hari, ia mengantar Rafa ke sekolah dan setelahnya kembali fokus pada usahanya. Namun, bisnis kecilnya tidak selalu berjalan lancar. Ada hari-hari di mana tidak ada satupun pesanan masuk. Ada saat-saat di mana pelanggan mengeluh dan meminta refund. Ada juga momen di mana ia harus memilih antara membeli stok barang atau membeli susu untuk Rafa. Di tengah perjuangan itu, Tiara juga harus menghadapi omongan orang-orang di sekitarnya. Tetangga mulai berbisik-bisik tentang keadaannya. Kasihan, ya. Dulu hidupnya enak, sekarang harus banting tulang sendirian. Ada juga yang mengatakan, makanya, jangan terlalu bergantung sama suami. Lihat sekarang, ditinggal begitu saja. Tiara tidak membalas mereka. Ia hanya diam dan terus bekerja. Ia tahu bahwa berbicara tidak akan mengubah keadaan. Hanya dengan bertindak, ia bisa membuktikan sesuatu. Kehilangan harapan. Suatu hari, ketika sedang mengemas barang untuk dikirim, Tiara tiba-tiba merasa pusing. Kepalanya berdenyut hebat, dan tubuhnya terasa sangat lemah.
Ia mencoba mengabaikan rasa sakit itu, tetapi semakin lama semakin parah. Saat ia mencoba berdiri, pandangannya menjadi gelap, dan ia jatuh pingsan di lantai. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Rafa duduk di sampingnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Mama, jangan sakit. Aku takut." Tiara mengelus kepala anaknya dengan lemah. "Mama tidak apa-apa, sayang." Namun, dokter mengatakan sesuatu yang membuatnya semakin khawatir. "Ibu kelelahan. Tubuh Anda kekurangan nutrisi dan stres berlebihan. Jika terus seperti ini, Anda bisa jatuh sakit lebih parah." Tiara hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimana bisa ia beristirahat jika hidupnya bergantung pada setiap rupiah yang ia hasilkan? Setelah keluar dari rumah sakit, ia mulai mempertimbangkan kembali langkahnya. Ia butuh pekerjaan yang lebih stabil. Berjualan online memang membantu, tetapi ia membutuhkan sesuatu yang bisa memberinya penghasilan tetap. Ia mulai mencari pekerjaan lagi, kali ini lebih gigih dari sebelumnya. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di sebuah showroom mobil. Awal baru di dunia otomotif. Hari pertama bekerja, Tiara merasa gugup. Ia tidak memiliki pengalaman di bidang otomotif, tetapi ia bertekad untuk belajar. Pekerjaannya sebagai sales memang tidak mudah, tetapi ia siap menghadapi tantangan. Dari pagi hingga malam, ia belajar tentang berbagai jenis mobil, cara menawarkan produk, dan bagaimana menghadapi pelanggan. Ia memperhatikan seniornya berbicara dengan calon pembeli, mencatat semua teknik yang mereka gunakan. Di awal, ia sering gagal. Banyak pelanggan yang pergi tanpa membeli apa-apa. Ada yang menolak mentah-mentah tawarannya. Tapi Tiara tidak menyerah. Setiap kali gagal, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang bisa aku perbaiki?" Lalu, ia mencoba lagi, memperbaiki cara bicaranya, meningkatkan pemahamannya tentang produk, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Perlahan, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Beberapa bulan setelah bekerja, ia mulai berhasil menjual mobil secara konsisten. Gajinya mulai meningkat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak perlu lagi khawatir apakah uangnya cukup untuk membeli kebutuhan Rafa. Ia mulai melihat harapan. Namun, ia belum puas. Ia ingin lebih dari sekadar pegawai. Ia ingin memiliki sesuatu yang benar-benar miliknya sendiri. Di dalam hatinya, Tiara tahu bahwa ini baru permulaan. Ia telah jatuh ke titik terendah, tetapi sekarang ia mulai bangkit. Dan suatu hari nanti, ia akan berdiri lebih tinggi daripada sebelumnya. Tiara menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu showroom tempatnya bekerja. Sudah hampir 1 tahun sejak ia pertama kali bekerja sebagai sales mobil di sini. Ia masih ingat betapa gugupnya saat pertama kali melayani pelanggan, betapa sulitnya memahami spesifikasi mobil, dan betapa seringnya ia ditolak saat mencoba menawarkan produk. Namun, semua itu berubah. Sekarang, ia adalah salah satu sales terbaik di showroom ini. Hampir setiap bulan ia mencapai target penjualan, dan bahkan terkadang melebihi ekspektasi. Rekan-rekan kerjanya yang dulu memandangnya sebelah mata kini mulai menghormatinya. Bahkan, manajer showroom sering memuji ketekunannya. Tapi bagi Tiara, ini belum cukup. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi pegawai sukses. Ia ingin membangun sesuatu yang benar-benar miliknya sendiri. Kesempatan yang tidak terduga. Pagi itu, Tiara sedang sibuk mencatat pesanan pelanggan ketika seorang pria parubaya masuk ke showroom. Dari cara berpakaiannya, ia bisa menebak bahwa pria itu bukan pelanggan biasa. Ia terlihat seperti seseorang yang memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis. Salah satu rekan kerja Tiara berbisik kepadanya. "Itu Pak Herman, pengusaha besar." Katanya, dia sering beli mobil mewah untuk koleksi. Mendengar itu, Tiara segera bergegas menghampiri pria tersebut dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Herman menatapnya sebentar sebelum tersenyum tipis. "Saya mencari mobil untuk koleksi pribadi. Saya butuh sesuatu yang nyaman tapi tetap elegan. Kamu bisa bantu saya?" Tiara mengangguk yakin. "Tentu, Pak.
Saya akan menunjukkan beberapa pilihan terbaik untuk Anda. Dengan penuh percaya diri, Tiara menjelaskan spesifikasi berbagai mobil mewah yang tersedia di showroom. Ia tidak hanya menjelaskan fitur standar, tetapi juga memberikan saran yang sesuai dengan gaya hidup pelanggan. Ia tahu bahwa menjual mobil bukan hanya soal harga dan fitur, tetapi juga soal membangun hubungan dengan pelanggan. Setelah hampir 1 jam berbicara, Pak Herman tersenyum puas. Kamu berbeda dari sales lainnya. Kamu tidak hanya menjual mobil, tapi juga mengerti kebutuhan pelanggan. Tiara tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya selalu percaya bahwa membeli mobil bukan hanya transaksi, tapi juga pengalaman. Pak Herman akhirnya membeli 2 unit mobil sekaligus, menjadikannya transaksi terbesar Tiara sejak ia mulai bekerja di showroom. Setelah menyelesaikan pembayaran, pria itu menatapnya sekali lagi. Saya melihat potensi besar dalam dirimu, Tiara. Pernahkah kamu berpikir untuk membuka usaha sendiri? Pertanyaan itu membuat Tiara terdiam sejenak. Tentu, ia pernah memikirkannya. Tetapi, selama ini ia tidak berani mengambil langkah besar itu. Saya ingin, Pak. Jawabnya jujur. Tapi saya masih belajar. Saya belum punya modal yang cukup. Pak Herman mengangguk mengerti. Bisnis bukan hanya soal modal, tapi juga soal keberanian dan strategi. Jika kamu siap, saya bisa membantumu mendapatkan jalan untuk memulai. Tiara terkejut, tetapi juga bersemangat. Apakah ini kesempatan yang selama ini ia tunggu? Langkah pertama menuju impian. Setelah pertemuan dengan Pak Herman, Tiara semakin termotivasi. Ia mulai menyisihkan sebagian besar gajinya untuk ditabung. Ia juga mengikuti kursus bisnis online di malam hari setelah Rafa tidur. Setiap hari, ia belajar lebih banyak tentang cara menjalankan bisnis otomotif. Dari bagaimana mencari supplier mobil bekas, cara pemasaran yang efektif, hingga bagaimana mengelola keuangan bisnis dengan baik. Suatu hari, seorang kenalannya menawarkan kerjasama untuk membuka showroom mobil bekas dengan sistem bagi hasil. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Dengan modal tabungan yang ia kumpulkan dan sedikit pinjaman dari beberapa kenalan, Tiara akhirnya memberanikan diri untuk terjun langsung ke dunia bisnis. Namun, awalnya tidak mudah. Showroom kecilnya hanya memiliki beberapa unit mobil untuk dijual. Ia harus bersaing dengan showroom-showroom besar yang sudah lebih dulu dikenal. Pelanggan masih sedikit, dan beberapa kali ia hampir kehabisan modal. Tetapi, Tiara tidak menyerah. Ia menerapkan semua strategi pemasaran yang ia pelajari. Ia menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan, memberikan layanan yang lebih baik dibanding showroom lain, dan membangun hubungan dengan setiap pelanggan yang datang. Ia bahkan menawarkan opsi test drive gratis dan layanan konsultasi khusus untuk membantu pelanggan memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelan tapi pasti, bisnisnya mulai berkembang. Dalam waktu 1 tahun, showroom-nya mulai dikenal banyak orang. Ia tidak hanya menjual mobil bekas, tetapi juga mulai bekerja sama dengan leasing untuk menawarkan opsi kredit kepada pelanggan. Dalam 2 tahun, ia berhasil membuka cabang di kota lain. Dan dalam 3 tahun, ia resmi menjadi pemilik jaringan showroom mobil dengan omzet miliaran rupiah. Kesuksesan yang tidak terduga. Hari di mana ia berdiri di depan showroom-nya sendiri untuk pertama kalinya, Tiara menatap papan nama bisnisnya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat saat-saat ia harus berjualan online dengan modal kecil, saat ia berjuang untuk membayar kontrakan, dan saat ia terbaring lemah di rumah sakit karena kelelahan. Sekarang, ia bukan hanya seorang mantan istri yang ditinggalkan. Ia adalah seorang pengusaha sukses. Suatu hari, ia melihat berita di media sosial. Reza dan istrinya, Karin, terlihat menghadiri acara gala bisnis. Tiara hanya tersenyum kecil. Ia tidak lagi merasa marah atau sakit hati. Ia telah memenangkan pertarungan ini. Namun, tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan kejutan besar untuknya. Pagi itu, Tiara duduk di ruang kantornya yang luas, menatap tumpukan laporan keuangan bisnisnya. Showroom yang dulu ia bangun dengan penuh perjuangan kini berkembang pesat. Ia memiliki beberapa cabang di berbagai kota,
dengan puluhan karyawan yang bekerja di bawahnya. Namun, kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Ia teringat masa-masa sulit di awal perjalanan bisnisnya. Bagaimana ia harus bekerja siang dan malam, menghadapi pelanggan yang tidak percaya pada kemampuannya, dan berjuang melawan keraguan diri sendiri. Tapi kini, semua itu terbayar lunas. Perjuangan belum berakhir. Meskipun bisnisnya berkembang, Tiara tidak pernah berhenti belajar. Setiap pagi, ia membaca buku tentang strategi bisnis dan investasi. Ia mengikuti seminar dan bertemu dengan pengusaha sukses lainnya. Ia tahu bahwa dunia bisnis selalu berubah. Jika ia ingin tetap bertahan, ia harus terus berkembang. Suatu hari, seorang investor besar mengajaknya bertemu. Mereka tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis Tiara dan membantunya membuka lebih banyak cabang. Ini adalah kesempatan emas. Tetapi, Tiara tidak ingin terburu-buru. Ia mempelajari setiap detail kesepakatan, berdiskusi dengan tim hukumnya, dan memastikan bahwa keputusan yang ia ambil adalah yang terbaik untuk bisnisnya. Setelah negosiasi panjang, ia akhirnya menyetujui kerjasama itu. Dengan suntikan modal baru, ia memperluas showroom-nya ke kota-kota besar lainnya. Bisnisnya semakin berkembang, dan namanya mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di industri otomotif. Namun, di saat ia menikmati kesuksesannya, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalunya. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, Tiara sedang meninjau showroom barunya ketika seorang karyawan datang dengan wajah sedikit tegang. "Bu Tiara, ada pasangan yang ingin mengajukan kredit mobil. Tapi saya pikir Anda perlu melihatnya sendiri." Tiara mengernyit. "Kenapa?" Karyawan itu ragu sejenak sebelum menjawab. "Karena pria itu mantan suami Anda." Tiara terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan Reza lagi, apalagi di tempat yang kini menjadi miliknya. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju ruang konsultasi. Dan di sana, duduklah Reza dan istrinya, Karin. Saat mata mereka bertemu, wajah Reza langsung berubah pucat. Karin, yang awalnya tersenyum percaya diri, juga terlihat kaget. "Tiara?" Suara Reza terdengar ragu. Tiara tersenyum tipis. "Selamat datang di showroom saya. Ada yang bisa saya bantu?" Reza tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya membesar. Tangannya mengepal di atas meja, sementara Karin tampak gelisah, melirik suaminya dengan tatapan penuh tanya. Tiara, di sisi lain, tetap tenang. Ia menatap mantan suaminya dengan ekspresi profesional, seolah-olah Reza hanyalah pelanggan biasa yang datang untuk membeli mobil. "Jadi, Anda ingin mengajukan kredit mobil?" Tiara mengulangi pertanyaannya dengan nada yang santai namun tajam. Reza berdeham, mencoba menyembunyikan rasa malunya. "Iya, kami sedang mencari mobil yang cocok. Tapi, aku tidak tahu kalau ini showroom milikmu." Tiara mengangkat alis. "Oh, benar? Aku pikir namaku cukup jelas terpampang di depan showroom ini." Karin yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Kami tidak ada niat buruk, Tiara. Kami hanya ingin membeli mobil." Tiara menatap wanita yang dulu menjadi alasan kehancuran rumah tangganya. Karin terlihat sangat berbeda dari terakhir kali Tiara melihatnya. Wajahnya tidak secerah dulu, dan ada sedikit kerutan di dahinya. "Tentu saja," Tiara menjawab dengan senyum tipis. "Bisnis tetaplah bisnis. Saya tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Silakan lihat-lihat mobil yang tersedia." Reza dan Karin terdiam sejenak sebelum akhirnya bangkit dan mulai melihat-lihat mobil di showroom. Namun, Tiara bisa melihat dengan jelas sesuatu yang tidak biasa. Mereka tampak ragu-ragu, sesekali berbisik satu sama lain, lalu kembali ke meja konsultasi. "Kami ingin membeli mobil ini," kata Reza sambil menunjuk ke salah satu mobil SUV kelas menengah. Tiara melirik daftar harga dan segera mengerti situasinya. Mobil yang dipilih bukanlah mobil mewah seperti yang biasanya dibeli Reza dulu. Ini adalah mobil yang lebih terjangkau, tipe yang lebih sering dibeli oleh keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. "Baik, ini adalah salah satu unit terbaik di kelasnya," kata Tiara sambil membuka berkas pengajuan kredit.
Namun, sesuai kebijakan showroom, kami perlu mengecek kelayakan kredit sebelum menyetujui pengajuan Anda. Ia menyerahkan formulir kepada Reza, yang menerimanya dengan sedikit ragu. Saat Karin melirik berkas tersebut, ekspresinya berubah. "Reza, DP-nya cukup besar," bisiknya, terdengar jelas oleh Tiara. Tiara tetap tersenyum. "Ya, DP yang dibutuhkan adalah 40% dari harga mobil. Sisanya bisa dicicil dalam jangka waktu yang tersedia." Reza terlihat semakin gelisah. Ia melirik Karin, lalu kembali menatap formulir di tangannya. "Apa tidak bisa lebih rendah? Mungkin DP 20%. Tiara menggeleng. "Maaf, showroom ini memiliki kebijakan yang cukup ketat. Kami hanya menerima DP minimal 40% untuk transaksi kredit." Reza menghembuskan napas berat. Karin tampak kesal, namun ia tidak berkata apa-apa. Mereka akhirnya bangkit dari kursi. "Baiklah, kami akan pikirkan lagi," kata Reza sambil tersenyum kaku. Tiara hanya mengangguk. "Tentu. Silakan kembali kapan saja." Saat pasangan itu berjalan keluar showroom, Tiara melihat bagaimana bahu Reza tampak merosot, sementara Karin berjalan di sampingnya dengan ekspresi tidak puas. Tiara menarik napas dalam dan tersenyum. Dulu, ia yang ditinggalkan tanpa apapun. Kini, keadaan berbalik. Mimpi buruk yang terjadi di kehidupan Reza. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan Reza dan Karin semakin memburuk. Usaha yang dulu dijalankan Reza mulai merugi. Pandemi beberapa tahun lalu telah memukul bisnisnya dengan keras, dan ia tidak mampu bangkit kembali. Hutang semakin menumpuk, sementara gaya hidup mewah yang dulu mereka nikmati perlahan memudar. Karin yang terbiasa dengan kemewahan mulai merasa frustasi. Ia tidak lagi bisa pergi ke salon setiap minggu, tidak bisa berbelanja barang-barang mahal seperti dulu, dan lebih buruknya, mereka harus menjual mobil mereka untuk menutup beberapa hutang. "Ini semua salahmu, Reza. Kalau saja kamu lebih pintar mengatur bisnis, kita tidak akan seperti ini." Karin berteriak suatu malam ketika mereka bertengkar di apartemen sempit yang kini mereka tinggali setelah menjual rumah mereka yang dulu megah. Reza hanya duduk diam di sofa, kepalanya tertunduk. Ia tahu semua ini salahnya. Ia terlalu sombong, terlalu yakin bahwa hidupnya akan selalu baik. Ia meninggalkan Tiara demi Karin, percaya bahwa hidup dengan Karin akan jauh lebih mudah dan menyenangkan. Namun, kini ia sadar, Tiara lah yang sebenarnya lebih berharga. Mantan istrinya yang dulu ia remehkan kini hidup sukses, sementara ia jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Reza mulai dihantui rasa sesal yang mendalam. Reza duduk termenung di sofa lusuhnya, menatap kosong ke lantai rumah kontrakan kecil yang kini ia tinggali. Hanya beberapa tahun yang lalu, hidupnya begitu berbeda. Ia memiliki rumah megah, mobil mewah, dan kehidupan yang penuh kemewahan. Namun, semuanya kini tinggal kenangan. Di ranjang kecil di pojok ruangan, Karin tidur membelakangi Reza. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum kini tampak penuh beban. Ia bukan lagi wanita manja yang selalu ceria seperti dulu. Masalah keuangan telah mengubah segalanya. Reza menghela napas panjang. Ia teringat pertemuannya dengan Tiara beberapa bulan lalu di showroom mobil. Betapa kagetnya ia saat mengetahui bahwa mantan istrinya yang dulu ia tinggalkan kini telah sukses dan memiliki bisnis besar. Saat itu, ia masih bisa menahan rasa malunya. Tetapi kini, ketika ia benar-benar terpuruk, perasaan menyesal semakin menghantamnya. Perlahan terjerumus ke dalam keterpurukan. Kehidupan Reza dan Karin semakin sulit setelah bisnisnya benar-benar bangkrut. Ia kehilangan banyak klien dan terpaksa menutup usahanya. Tabungan mereka yang tersisa semakin menipis, dan tidak ada pemasukan lain yang bisa menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Awalnya, Reza mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi dunia bisnis tidak seindah dulu. Persaingan semakin ketat, dan banyak perusahaan tidak tertarik mempekerjakan seseorang yang bisnisnya telah gagal. Karin, yang dulu selalu hidup mewah, mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak tahan dengan kondisi ekonomi mereka yang terus memburuk. "Reza, sampai kapan kita akan hidup seperti ini?" tanyanya suatu malam, suaranya penuh kekesalan.
Reza yang sedang duduk di meja makan hanya bisa menghela napas. Aku sudah berusaha, Karin. Aku sudah melamar pekerjaan di banyak tempat, tapi belum ada yang menerima. Karin menatapnya dengan sinis. Berusaha? Kalau benar kamu berusaha, kita tidak akan seperti ini. Lihatlah diri kita sekarang. Dulu aku bisa pergi ke salon setiap minggu, membeli barang-barang mahal, dan makan di restoran mewah. Sekarang, kita bahkan harus menghitung uang sebelum membeli makanan. Reza terdiam. Ia tahu apa yang dikatakan Karin ada benarnya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Karin melanjutkan, kalau kamu tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukku, mungkin aku harus mencari pria lain yang bisa. Kata-kata itu menusuk hati Reza. Ia menatap Karin dengan tatapan penuh kekecewaan. Jadi, itu yang ada di pikiranmu sekarang. Karin menyilangkan tangan di dada. Aku tidak mau hidup miskin, Reza. Aku tidak seperti Tiara yang mau hidup susah dan tetap setia pada satu pria. Aku butuh seseorang yang bisa menjagaku, memberiku kehidupan yang layak. Reza terdiam. Ia menyadari sesuatu. Ia telah meninggalkan Tiara demi wanita yang hanya peduli pada harta. Ditinggalkan dalam kesendirian. Beberapa minggu setelah pertengkaran itu, Reza pulang ke rumah lebih awal setelah gagal mendapatkan pekerjaan lagi. Namun, saat ia masuk ke dalam rumah, ia mendapati suasana yang berbeda. Beberapa barang milik Karin hilang. Lemari pakaian kosong, dan tas-tas mahal yang dulu selalu menghiasi meja juga tidak ada. Di atas meja makan, ada secari kertas dengan tulisan tangan Karin. Reza, aku sudah lelah. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh seseorang yang bisa memberiku kehidupan yang lebih baik. Jangan cari aku. Semoga kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Reza menjatuhkan kertas itu ke lantai. Dadanya terasa sesak. Karin telah meninggalkannya. Wanita yang dulu ia pilih karena kecantikannya, yang ia pikir akan membuat hidupnya lebih baik, kini pergi begitu saja ketika hidupnya mulai sulit. Ia tertawa pahit. Betapa ironisnya. Ia meninggalkan Tiara yang setia demi Karin, dan kini ia yang ditinggalkan. Mencoba menghubungi Tiara. Setelah beberapa hari hidup dalam kesendirian, Reza akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menemui Tiara. Bukan karena ia berharap untuk kembali bersamanya, tetapi karena ia ingin meminta maaf. Ia menunggu di depan showroom Tiara, berharap bisa bertemu dengannya. Saat Tiara keluar dari kantor, ia tampak lebih anggun dan percaya diri dibanding terakhir kali Reza melihatnya. Ketika mata mereka bertemu, Tiara tampak sedikit terkejut. Namun, ia tidak menunjukkan emosi berlebihan. Reza. Reza tersenyum kaku. Tiara, aku ingin bicara. Tiara melirik jam tangannya. Aku tidak punya banyak waktu. Singkat saja, apa yang kamu mau? Reza menelan ludah. Aku ingin minta maaf. Tiara menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. Kamu minta maaf karena hidupmu hancur, atau karena benar-benar menyesal? Reza terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tiara tertawa kecil. Dulu, aku hancur saat kamu meninggalkanku. Aku menangis setiap malam, berpikir aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Tapi sekarang, aku sadar aku jauh lebih baik tanpamu. Reza merasa dadanya sesak. Tiara, aku tahu aku salah. Aku bodoh karena meninggalkanmu. Tiara menghela napas. Ya, kamu memang bodoh. Tapi masalahnya, aku sudah tidak peduli lagi. Reza menatapnya dengan putus asa. Kamu tidak bisa memaafkanku. Tiara tersenyum. Aku sudah memaafkanmu, Reza. Tapi itu bukan berarti aku ingin kamu kembali ke dalam hidupku. Reza terdiam. Ia tahu bahwa Tiara benar-benar sudah melepaskannya. Tidak ada lagi cinta di matanya. Hanya ketenangan seseorang yang telah memenangkan pertarungan hidupnya. Dengan langkah mantap, Tiara berbalik dan pergi, meninggalkan Reza yang masih berdiri di tempatnya dengan hati yang hancur. Saat Tiara masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi, Reza hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Ia tahu
penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Tiara telah menemukan kebahagiaannya sendiri, sementara ia harus menerima akibat dari keputusannya di masa lalu. Kini, Reza hanya bisa menatap masa depan dengan ketidakpastian, tanpa ada siapapun di sisinya. Hidup selalu memberikan pelajaran berharga bagi siapa saja yang mau belajar. Tiara telah mengalami begitu banyak luka, pengkhianatan, dan jatuh bangun dalam hidupnya. Namun, semua itu tidak membuatnya terpuruk. Justru, luka-luka itu menjadi pemantik semangatnya untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Setelah pertemuannya dengan Reza beberapa bulan lalu di showroom mobil miliknya, Tiara merasa lega. Ia menyadari satu hal yang sangat penting. Ia sudah benar-benar melepaskan masa lalunya. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi amarah. Hanya perasaan puas karena ia berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri tegak setelah dikhianati oleh pria yang dulu begitu ia cintai. Sekarang, Tiara tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kenangan buruk. Ia telah menciptakan kebahagiaannya sendiri. Showroom mobilnya berkembang pesat, dan ia bahkan mulai merambah ke bisnis lain, seperti properti dan restoran. Kesuksesannya bukan hasil keberuntungan, tetapi dari kerja keras dan ketekunan yang ia tanamkan selama bertahun-tahun. Namun, yang lebih penting dari segalanya adalah ketenangan yang kini ia rasakan. Ia tidak lagi memikirkan Reza, tidak lagi merasa marah atau ingin membuktikan sesuatu kepadanya. Ia telah melangkah maju. Momen di kafe dan pertemuan lama. Suatu sore, Tiara duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi hangat sambil membaca laporan keuangan perusahaannya. Hujan rintik-rintik turun di luar, menambah suasana damai yang menyelimuti hatinya. Saat ia sedang asyik dengan pekerjaannya, seseorang datang menghampiri. "Hai, Tiara." Tiara mengangkat wajah dan tersenyum. "Raka, apa kabar?" Raka adalah teman lamanya, seseorang yang selalu ada di sisinya selama masa-masa sulit. Ia berbeda dengan Reza, lebih tenang, lebih pengertian, dan tidak pernah meremehkan impian Tiara. "Aku baik," jawab Raka sambil duduk di hadapan Tiara. "Aku dengar bisnis kamu semakin sukses. Selamat, ya." Tiara tersenyum. "Terima kasih. Aku hanya berusaha sebaik mungkin." Mereka mengobrol lama, mengenang masa lalu, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Ada sesuatu yang berbeda dalam percakapan mereka kali ini. Tiara merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Raka selalu menjadi sosok yang mendukungnya dari jauh, tanpa pernah memaksa atau menuntut apapun. Dan kini, Tiara mulai menyadari bahwa mungkin ia telah mengabaikan sesuatu yang berharga selama ini. Saat mata mereka bertemu, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tiara merasa bahwa mungkin ia siap membuka hatinya lagi. Reza, dalam jurang penyesalan. Di sisi lain kota, Reza duduk di dalam kamar kos kecilnya, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Hidupnya kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada mobil mahal, tidak ada wanita cantik di sisinya. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan rasa penyesalan yang mendalam. Setelah Karin meninggalkannya, Reza sempat mencoba bangkit. Namun, nasib tidak lagi berpihak padanya. Ia kehilangan kepercayaan dari rekan bisnisnya, dan usahanya benar-benar jatuh ke titik nol. Ia berusaha mencari pekerjaan, tetapi sulit baginya untuk kembali ke dunia bisnis setelah mengalami kegagalan besar. Kini, ia bekerja serabutan, melakukan pekerjaan kecil demi bisa bertahan hidup. Tidak ada lagi kehidupan glamor yang dulu ia banggakan. Suatu malam, ia duduk sendiri di kamar sempitnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia sadar, semuanya adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ia meninggalkan Tiara demi Karin, seorang wanita yang hanya mencintainya karena kekayaannya. Dan saat harta itu hilang, Karin pun pergi meninggalkannya. Ia teringat kembali momen ketika ia bertemu Tiara di showroom. Betapa anggunnya wanita itu, betapa suksesnya ia kini. Dan yang paling menyakitkan, betapa tidak pedulinya Tiara terhadapnya sekarang. Dulu, ia berpikir Tiara akan selalu mencintainya.
bahwa Tiara tidak akan bisa melupakannya. Tetapi kenyataannya, Tiara bahkan tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk membawanya kembali dalam hidupnya. Kini, Reza benar-benar sendirian. Tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Ia menyesal, tetapi ia tahu, penyesalan itu datang terlambat. Karma yang tidak bisa dihindari. Beberapa tahun kemudian, Reza mendengar kabar bahwa Tiara akan menikah. Ia tidak tahu siapa pria beruntung itu, tetapi ia yakin pria itu pasti seseorang yang lebih baik darinya. Seseorang yang tidak akan menyia-nyiakan Tiara seperti yang ia lakukan. Reza hanya bisa menelan kenyataan pahit ini. Sementara Tiara melangkah maju menuju kebahagiaan sejatinya, ia masih terjebak dalam kesalahan masa lalunya. Dan ia sadar, inilah karma yang harus ia terima. Tiara telah menemukan hidupnya yang baru, lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih berarti. Sementara ia hanya bisa melihat dari kejauhan, tanpa pernah bisa kembali. 5 tahun berlalu sejak Tiara terakhir kali bertemu dengan Reza. Kehidupan telah membawanya jauh dari masa lalu yang penuh luka. Kini, ia bukan lagi wanita yang menangis karena dikhianati atau merasa tak berdaya karena ditinggalkan. Ia telah menjadi wanita yang tangguh, mandiri, dan sukses dengan caranya sendiri. Bisnisnya berkembang pesat. Showroom mobilnya kini memiliki beberapa cabang di berbagai kota besar. Selain itu, ia juga sukses di bidang properti dan restoran. Segala pencapaian ini bukanlah sesuatu yang ia dapatkan secara instan, melainkan hasil dari perjuangan dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun, kebahagiaannya tidak hanya berasal dari kesuksesan finansial. Ada satu hal yang membuat hidupnya semakin berarti. Ia akhirnya menemukan cinta sejati. Hari yang bahagia. Hari ini adalah hari yang istimewa. Di sebuah villa mewah di tepi pantai, para tamu berkumpul untuk merayakan pernikahan Tiara dan Raka. Tiara berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang indah. Wajahnya berseri-seri, berbeda jauh dengan Tiara yang dulu pernah merasa hancur karena ditinggalkan. Hari ini, ia tidak hanya menikah dengan pria yang mencintainya dengan tulus, tetapi juga meninggalkan semua kenangan buruk di masa lalu. Sahabat-sahabatnya yang dulu menyaksikan kesedihannya kini tersenyum bahagia. Akhirnya, kamu mendapatkan pria yang benar-benar pantas untukmu, ujar salah seorang sahabatnya, Dinda, sambil memeluknya. Tiara tersenyum. Ya, aku sangat bersyukur. Raka bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat dan pendukung terbaik dalam hidupku. Dulu, ia mengira kebahagiaan hanya bisa datang dari satu orang, Reza. Namun, kini ia sadar bahwa cinta sejati adalah tentang seseorang yang benar-benar menghargai dan mendukungnya, bukan seseorang yang hanya bersamanya ketika segalanya berjalan baik. Saat lagu pernikahan mulai dimainkan, Tiara berjalan menuju altar dengan langkah mantap. Raka menunggunya di sana, mengenakan setelan jas yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Mata mereka bertemu, dan dalam pandangan itu, ada kebahagiaan yang tak terbantahkan. Tiara tahu, inilah akhir yang selama ini ia tunggu. Akhir yang manis, di mana ia bisa benar-benar bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu. Di sisi lain, Reza dan karma yang tak terelakkan. Sementara Tiara merayakan pernikahannya dalam kebahagiaan, Reza menjalani hari-hari yang semakin sulit. Hidupnya tidak membaik setelah ditinggalkan oleh Karin. Ia terus berusaha mencari pekerjaan yang layak, tetapi tak pernah berhasil mendapatkan posisi yang baik. Setiap kali ia mencoba bangkit, selalu ada sesuatu yang menghambatnya. Karin, wanita yang dulu ia pilih daripada Tiara, juga tak memiliki nasib yang lebih baik. Setelah meninggalkan Reza, ia sempat menjalin hubungan dengan pria kaya lainnya. Namun, hubungan itu tidak bertahan lama. Setelah diporoti habis-habisan, pria itu meninggalkannya begitu saja. Kini, Karin hidup dalam keterpurukan yang sama seperti Reza. Bedanya, Karin masih bisa mencari pria lain yang mungkin bisa menjadi penyelamatnya. Namun, bagi Reza, semuanya telah benar-benar hancur. Suatu hari, Reza melihat undangan pernikahan Tiara yang tersebar di media sosial. Hatinya terasa seperti dihantam batu besar.
Wanita yang dulu ia tinggalkan kini telah menemukan kebahagiaannya. Sementara ia masih berkutat dengan kegagalan dan penyesalan. Ia ingin menghubungi Tiara, ingin meminta kesempatan kedua. Namun, ia tahu bahwa itu sia-sia. Tiara sudah melangkah maju. Ia telah menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan bahagia tanpa dirinya. Sementara itu, ia harus menerima kenyataan bahwa kesalahannya di masa lalu telah membawanya ke titik ini. Inilah karma yang sebenarnya. Sebuah pelajaran berharga. Hari berganti, bulan berlalu, dan tahun terus berjalan. Tiara dan Raka menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis. Mereka saling mendukung, saling menghargai, dan saling mencintai. Bagi Tiara, pernikahan ini adalah bukti bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari orang yang kita duga di awal, tetapi dari seseorang yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya. Sementara itu, Reza terus menjalani hidupnya dalam keterpurukan. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil. Hidupnya tidak lagi mewah, tetapi setidaknya ia masih bisa bertahan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Dan itulah harga yang harus ia bayar atas keputusannya di masa lalu. Kesimpulan, akhir yang manis untuk yang pantas. Kehidupan adalah tentang pilihan. Setiap pilihan yang kita buat akan membawa konsekuensi, baik atau buruk. Tiara memilih untuk bangkit, bekerja keras, dan tidak membiarkan pengkhianatan menghancurkan hidupnya. Ia memilih untuk percaya bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Reza, di sisi lain, memilih meninggalkan wanita yang benar-benar mencintainya demi sesuatu yang semu. Dan ketika semua itu menghilang, ia baru menyadari kesalahannya. Namun, hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Pada akhirnya, Tiara mendapatkan akhir yang manis, sementara Reza harus menerima kenyataan pahit. Sebab, kebahagiaan sejati selalu berpihak pada mereka yang tidak menyerah dan berjuang untuk mendapatkannya. Tamat.